Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardianti, Espar Empar, dosen tetap Program Studi Pariwisata Institut Citra Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pariwisata berkelanjutan. Mata kuliah pariwisata berkelanjutan ditujukan kepada mahasiswa semester 2 pariwisata dengan kode mata kuliah PAR 5212 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan teori dan 2 pertemuan untuk penyelenggaraan UTS dan UAS. Adapun materi pokok pembahasan dalam mata kuliah pariwisata berkelanjutan yang pertama yaitu menjelaskan konsep dan definisi pariwisata berkelanjutan, yang kedua isu-isu strategis pariwisata berkelanjutan, yang ketiga analisis model perencanaan pariwisata berkelanjutan, yang keempat perbandingan pariwisata massal dan sustainable tourism. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan memahami bentuk penerapan Global Code for Tourism, sinergitas peran pentahelik, dan juga evaluasi implementasi pariwisata berkelanjutan. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali praktik secara nyata menciptakan karya melalui analisis lapangan terhadap implementasi pariwisata berkelanjutan berbasis CBT, pada sebuah destinasi yang kemudian dijadikan sebagai video project berbasis edukasi dan didaftarkan HKI atau Hak Cipta sebagai luaran inovatif mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang akan dicapai pada mata kuliah ini, yang pertama CPL 1, mampu memahami teori dan konsep dasar maupun lanjutan dalam ilmu pariwisata dalam konteks lokal dan global. CPL 6, mampu berpikir kritis, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam bidang pariwisata. CPL 9, mampu menerapkan prinsip keberlanjutan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi. CPL 10 mampu menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam praktik kepariwisataan, yang dimana tertuang pada RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi atau Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu CPMK 1 mampu menjelaskan definisi dan konsep dasar pariwisata berkelanjutan. CPMK 2 mampu menganalisis dampak pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis CBT. CPMK 3 mampu merancang strategi pengelolaan destinasi wisata berbasis keberlanjutan. CPMK 4 mampu mengevaluasi praktik pariwisata berkelanjutan di berbagai destinasi wisata. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui sistem e-learning Institut Citra Internasional serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang akan saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuisis, interaktif, dan media aplikasi pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas kelompok, dan juga tugas individu. Luaran mata kuliah yang dihasilkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menghasilkan laporan analisis penerapan pariwisata berkelanjutan di sebuah destinasi sebagai luaran akademik. Lalu yang kedua berupa video project yang dihasilkan dan didaftarkan HKI atau Hak Cipta sebagai luaran inovatif mata kuliah. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah case-based learning atau CBL dengan pendekatan student centered learning atau SCL, dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik lapangan, dan juga kolaborasi kelompok, serta respon reaktif. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi kolaborasi karya saya sendiri, dan juga buku referensi karya ahli lainnya.
serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan keilmuan, pengetahuan, dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah pariwisata berkelanjutan dengan materi pertemuan 4, yaitu strategi pariwisata berkelanjutan berbasis CBT. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita perkuliahan lagi di mata kuliah pariwisata berkelanjutan, which is ini pertemuan keempat. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua? Hadir. Oke, good. Perkuliahan pada pagi hari ini ya. Ready? Ready. Oke, di pertemuan hari ini masih sama dengan mata kuliah pariwisata berkelanjutan, tapi sebelum itu kita kan sudah bertemu di pertemuan 1, 2, dan 3, which is pariwisata berkelanjutan. Kalian sudah tahu kan apa itu pariwisata berkelanjutan? Nah, ada yang tahu kata kunci dari pariwisata berkelanjutan itu apa? Coba Pasya. Pariwisata berkelanjutan itu pariwisata yang menitik beratkan pada ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya, Bu. Oke, kita keep dulu. Ada lagi yang mau menanggapi apa itu pariwisata berkelanjutan? Oke, Marlela silakan. Silakan Marlela. Pariwisata berkelanjutan yaitu mengedepankan 3 pilar utama seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk saat ini, Ibu. Oke, good. Oke, 2 yang memberikan tanggapan tadi sudah sangat tepat. Oke, setelah tadi kita mengulas sedikit terkait dengan materi pertemuan 3 terkait dengan pariwisata berkelanjutan, maka di pertemuan hari ini kita lebih mengarah kepada pengertian CBT atau konsep Community Based Tourism. Nanti kita juga akan memahami terkait prinsipnya dan juga hubungan antara CBT dengan Sustainable Tourism. Nah, setelah itu kita juga akan mengulas sedikit terkait dengan apa sih dampak CBT itu ketika itu diterapkan gitu. Lalu setelah itu kita akan sedikit melihat studi kasus terkait dengan penerapan CBT yang ada di Indonesia. Jadi bisa dipahami ya? Hari ini kita ruang lingkupnya ke konsep pariwisata berbasis masyarakat. Oke, terkait dengan apa sih CBT itu sendiri? Jadi, teman-teman sudah pada mendengar what is CBT itself? Ada yang sudah tahu apa itu CBT? Atau hanya mendengar kata CBT? Oke, sebagian besar ada yang mendengar, sebagian besar belum begitu mengetahui. Nah, di sini Ibu kilas. Community Based Tourism atau sering dikenal dengan pariwisata berbasis komunitas yang dimana lebih mengedepankan kepada pemberdayaan masyarakat lokal, yang dimana pemberdayaan tersebut kita mengadopsi, dimana kita harus sebagai orang lokal itu bisa diberdayakan untuk bisa mengembangkan destinasi pariwisata. Nah, kalau kita telaah dari yang namanya community itu ada banyak yang harus diberdaya. Contohnya apa? Bisa saja diberdaya itu tenaganya, bisa saja yang diberdaya itu juga tradisi mereka, budaya mereka. Nah, selain itu juga apa yang diberdaya? Mungkin saja sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, seperti itu. Oke, sampai di sini masih bingung tentang CBT itu apa? Cukup bisa dipahami? Bisa. Oke, good. Cukup ya. Nah, di sini terkait dengan kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT itu sendiri ada beberapa hal. Nah, coba satu orang baca apa saja tuh yang ruang lingkupnya. Coba satu orang baca. Anggun, apa aja yang ada di layar itu? Beberapa kegiatan pariwisata yang dapat mendukung CBT yaitu pertama, essential traveling, kedua, culture
tourism, Mhm. kemudian ekotourism, agrotourism, dan geowisata. Oke, tadi sudah disebutkan ada 5 yang mengadopsi konsep CBT. Nah, yang mana yang menurut kalian paling familiar di kalian? Coba. Cultural tourism. Oke, betul. Kita datang dari masyarakat yang sifatnya mungkin kita juga bagian dari masyarakat lokal. Yang namanya culture ini sangat erat kaitannya dengan kita sendiri. Nah, untuk itu, ketika teman-teman sudah oh CBT itu erat kaitannya dengan budaya, maka apa? Maka kalian secara nggak langsung sudah menyadari bahwasannya ketika pengelolaan wisata itu ada kaitannya dengan budaya, maka konsep CBT ini sudah masuk. Oke, kalau secara konsep sudah pasti pariwisata berbasis CBT ini mengarah kepada pengelolaannya lebih majoritinya kepada masyarakat lokal, betul. Nah, di samping itu dia juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan yang seperti apa? Contoh seperti apa? Peningkatan perekonomian, penambahan lapangan pekerjaan. Setuju nggak? Setuju. Nah, selain itu juga mereka diberdaya untuk bisa menjaga kearifan lokalnya mereka, budayanya mereka. Mungkin dari dulu budaya mereka sudah ada, tapi yang mengenal hanya mereka saja. Nah, apakah itu diberdaya hanya untuk mereka kenal saja? Nah, di CBT ini diberdaya untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga apa? Kelestarian alamnya ada, kelestarian budayanya ada, kelestarian sinergitas dari mereka juga ada. Jadi CBT ini sangat tepat ketika pengelolaan pariwisata menitik beratkan kepada konsep CBT. Oke, teman-teman di sini bisa lihat CBT dan pariwisata alternatif. Nah, dari dua hal ini, subbesar ini, menurut kalian apa sih gabungan dari CBT dan anak panahnya ke pariwisata alternatif? Apa yang dimaksud di situ? Perencanaan pembangunan. Oke, good. Perencanaan pembangunan sektor pariwisata yang berlandaskan community based tourism. Jadi teman-teman, secara sederhananya CBT ini, secara sederhananya orang kenal itu adalah pariwisata alternatif. Mungkin teman-teman tahu sebelumnya pariwisata itu ada banyak sekali variasinya, seperti pariwisata massal, pariwisata apalagi banyak. Nah, CBT ini masuk dan sangat relevan dengan pariwisata alternatif. Jadi ketika kalian sudah tahu apa itu pariwisata alternatif, maka CBT ada di dalamnya, teman-teman. Tapi apakah penerapan CBT itu sudah sesuai di suatu destinasi pariwisata? Belum tentu. Nah, ini hanya kalian sekedar tahu CBT sama dengan pariwisata alternatif. Oke. Nah, terkait dengan prinsip dasar community based tourism, itu teman-teman bisa lihat di nomor 1 itu terkait dengan mengakui, mendukung, dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata. Oke, Ibu minta fokusnya sedikit. Kita nonton bersama video ini yang nantinya kalian bisa tanggapi di video ini apa saja yang setidaknya itu kalian mengerti kalau itu masuk dalam konsep CBT. Oke, bisa dipahami? Dalam liburan, adat bukan sekedar aturan, tapi pedoman hidup yang membentuk karakter masyarakatnya dari generasi ke generasi. Kalau Sobat RRI datang ke sini, hal pertama yang pasti terasa adalah suasana bersih, rapi, dan tenang. Tidak ada sampah berserakan, tidak ada. Oke, dari video tadi apa nih yang kalian bisa tangkap yang ada di desa tadi? Pengembangannya seperti apa? Coba Yasir. Pelestarian budaya lokal. Oke, pelestarian budaya lokal yang masih terjaga ya di sana. Ada lagi, Nadia?
Oke, betul. Menjadi desa terbersih di dunia. Nah, penerapan konsep pariwisata berkelanjutan berbasis CBT itu sudah tersebar di beberapa daerah dan di beberapa destinasi. Coba ini Ibu ulas dulu. Mengapa CBT itu penting? Yang teman-teman sudah tangkap dari tadi nih, mengapa CBT itu penting? Anyone? Boleh dibaca yang ada di screen? Apa kata kuncinya? Kenapa CBT itu penting? Oke, good. Tentu saja. Sebagai salah satu ujung tombak pembangunan pariwisata yang menitik beratkan kepada 3 tadi, lingkungan, ekonomi, sosial budaya. Nah, that's right. Jadi pentingnya CBT itu salah satunya semua terjadi atas kesepakatan dari penduduk yang ada di sekitar, masyarakat lokal. Before we end this class, boleh satu orang yang feel free untuk memberikan rangkuman terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan, atau pengertian CBT deh apa, atau prinsip dari CBT yang kita udah belajar bersama. Coba satu orang. Ini Yasir, ayo Yasir, boleh. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini itu CBT itu berkaitan dengan tentang budaya, sejarah, dan tradisi untuk mengelola dan mengembangkannya. Dan juga CBT ini berdasarkan kearifan lokal yang turun-temurun, Bu. Oke, good. Jadi pada dasarnya Oke, sebelum kita menyelesaikan perkuliahan pada pagi hari ini, jadi teman-teman punya tugas ya. Tugasnya itu berkelompok, satu kelompoknya 2 orang, yang nanti kalian harus mencari studi kasus terkait dengan desa wisata yang ada di Indonesia satu, dan desa wisata atau destinasi yang ada di lingkup global. Jadi ini contoh saja, nanti kalian bisa mencari studi kasus terkait dengan penerapan CBT yang ada di negara-negara lain. Jadi nanti di e-learning @link Ibu akan mencoba untuk membuat grup. Dalam grup itu 2 orang yang nanti kalian bisa cek sendiri ya di situ. Oke, di tugas tadi setelah dikerjakan sebelum H-3 mulai perkuliahan kembali di minggu depan, kalian harus mengumpulkan tugasnya itu melalui e-learning @link Institut Citra Internasional ya. Oke. Bisa dipahami semua? Bisa. Apakah perkuliahan hari ini seru? Seru. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? Oke, before we end this class, Ibu mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Selanjutnya, kerjakan tugasnya, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah pariwisata berkelanjutan pada program studi pariwisata Institut Citra Internasional. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih.